Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, serta pendidikan non-formal di masyarakat. Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindakan pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan, seperti pemberian uang perizinan ketika berurusan di kelurahan, sampai korupsi besar-besaran seperti penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia yang bernilai triliunan rupiah. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan pertama, yaitu apa manfaat dan kegunaan mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi? Manfaat dan kegunaan mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi yang pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Maksud dari pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi bertujuan agar kita mampu untuk menilai adanya perilaku korup dalam masyarakat ataupun institusi di sekitarnya. Karena pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada diri kita sendiri, melainkan informasi itu diperlukan agar kita mampu membuat pertimbangan tertentu dalam menilai korupsi tersebut. Strategi yang bisa dilakukan untuk merubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya. Perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber, misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki kita, dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan ataupun pertandingan. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi maksudnya adalah kita dalam berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitar. Ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek terhadap orang lain dalam rangka melatih untuk berbagi tanggung jawab sosial di mana tempat kita tinggal. Bukan berarti karakter lain tidak penting, tetapi dengan mengemukakan rasa tanggung jawab dan respek terhadap orang lain akan mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri yang pada umumnya banyak dimiliki oleh para koruptor. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara Anda mencegah terjadinya korupsi berdasarkan pengalaman pribadi? Berdasarkan pengalaman pribadi saya yang pernah saya lihat dan saya sendiri melakukan korupsi, saya dapat mencegahnya dengan yang pertama, kita bisa hidup sederhana dan tidak boros, karena jika kita tidak hidup sederhana ataupun boros, pasti tindakan untuk melakukan korupsi itu selalu ada. Yang kedua, membangun pendidikan moral sejak dini. Membangun pendidikan moral sejak dini bisa diajarkan oleh masing-masing orang tua. Meningkatkan kesadaran bahwa korupsi itu tidak baik untuk dilakukan. Ini adalah salah satu tujuan yang paling penting ketika kita ingin melakukan tindakan korupsi. Menanam nilai kejujuran. Dalam menanam nilai kejujuran, kita bisa memulainya dari hal-hal kecil seperti tidak menyontek pada saat ulangan. Dan yang terakhir, memiliki sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Sebutkan salah satu teori pendidikan anti korupsi dan berikan contohnya. Menurut Danau,
sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Di sini saya mengambil satu contoh, yaitu sering ngaret setiap kali melakukan perjumpaan. Mengapa saya mengambil contoh tersebut? Karena saya mempunyai pengalaman yang dimana suatu ketika saya dan teman saya ingin berjumpa di suatu tempat. Saya sudah dalam perjalanan menuju suatu tempat tersebut, namun saya tidak mendapati teman saya sudah berada di tempat. Nah, saya berpikir meneleponnya agar dia secepat mungkin bisa sampai ke tempat itu. Ketika saya ingin bertelepon, dia